Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MyQuiz 68 channel. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan kolam koi. Nah, ini tempat yang akan kita inikan. Kemudian persiapan ini untuk persiapan pemijahan atau breeding koi. Bagian pertama yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kolam untuk breeding koi dari bahan terpal adalah kita harus pemilihan lahan yang benar. Lahan yang benar itu adalah lahan yang terbuka, cukup sinar matahari, kemudian tidak juga tidak ada sinar matahari. Intinya harus ada cukup sinar matahari. Itulah syarat utama kalau kita akan membuat breeding atau pemijahan kolam untuk koi. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah pertama ada cangkul, linggis, pengki, juga meteran. Alat ini dipersiapkan untuk bahan kita pembuatan kolam. Persiapkan tenaga yang kuat, bila perlu makan dan ngopi dulu ya guys ya. Jangan sampai nanti kalau ketika kita membuat kolam ini menjadi lemah gitu. Langkah-langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kolam dari terpal ini adalah ukurlah media untuk kolam, misalnya 3x4 atau 2x3. Tandai ujung kolam dengan patok bambu. Nah, ini maksudnya untuk ukuran ini supaya tepat. Pakailah benang supaya hasilnya bisa lurus. Selanjutnya mulai menggali guys. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Mulai untuk menggali. Usahakan untuk penggalian ini tidak terlalu dalam ya guys ya. Ya minimal 20 cm lah. Ini hari pertama guys, masih seperti ini. Nah, info pentingnya adalah bila ukuran kolam 2x3 meter, ini berarti 3x4 ukuran terpalnya. Tinggi kolam ini diperkirakan nanti 50 cm. Karena untuk pemijahan ini tidak membutuhkan lahan yang terlalu dalam. Banyak kegunaan dengan dimiringkan ke tengah kolamnya. Jadi nanti si tanahnya ini dipusatkan di tengah-tengah. Kegunaan dari dipusatkan ke tengah ini bisa saja untuk nanti menguras, kemudian untuk tempat ikan berkumpul. Jadi ada yang lebih dalamnya, gunanya banyak sekali seperti itu. Nah, bila ayo nunggu ya. Nunggu ya, bila apa ya masih ada yang ingat. Nah, bila pembuatan kolam ini kita harus menentukan ke arah mana air akan dibuang. Nah, ini penting sekali menentukan ke arah mana air akan dibuang. Nah, ini bisa menimbulkan, kalau salah kita membuang air, bisa lingkungan akan tercemari, juga yang bisa menimbulkan banjir. Nah, ini tata letak juga perlu diperhatikan untuk pembuatan kolam ini. Jadi jangan sampai asal-asalan lah gitu. Jadi untuk pembuatannya ini harus benar-benar diusahakan. Nah, di mana letak pembuangannya dan pemasukan air.
Nah, ini harus diperhatikan dulu. Nah, di mana kita akan menentukan pembuangannya dan pemasukan airnya dari mana. Nah, selanjutnya apa guys? Setelah itu selanjutnya adalah pembuatan bak filter dan tempat mesin air. Ini pembuatan bak filter dan tempat mesin air ini juga penting sekali, karena memang kalau tidak ada bak filter ini nanti kolam akan cepat kotor, juga mesin juga tidak terlindungi atau tidak aman. Bila tidak dibuatkan untuk tempat filter dan mesin pompa, seperti saya tadi jelaskan di depan, ini dapat berakibat buruk pada kondisi kolamnya. Kemudian bahan atau ukuran pipa yang dibutuhkan. Yang pertama bahan semen 35 kg, pasir pasang 60 pengki, benang ukur 1 buah, papan ukuran 2 mili 1 buah, paku reng kayu setengah on, kemudian bata 75 buah. Cukuplah karena kita hanya membuat untuk filter sama tempat mesin saja. Kemudian pipa yang dibutuhkan paralon 2,5 in atau 3 in 2 buah, paralon setengah in 2 buah, kemudian T 2,5 atau 3 in 1 buah, L 2,5 in atau 3 in 4 buah, T setengah in 2 buah, L setengah in 5 buah, lem paralon 1 buah, keran setengah in, dan shock guard 1 buah. Nah, itu bahan-bahan untuk kelengkapan dari kolam yang akan kita buat nanti. Itu ya guys ya, jadi perlu diingat bahan-bahannya seperti itu, bisa dicatat lah atau nanti dilihat di video berikutnya. Kemudian itu bahan-bahannya yang perlu disiapkan agar pada waktunya kita tidak kesulitan lagi untuk mencari bahan-bahan yang kita butuhkan, agar pada waktunya kita bisa langsung untuk memakainya dan menerapkannya. Tahap selanjutnya apa guys? Nah, ini tahap selanjutnya adalah tahap selanjutnya kita adalah pemasangan terpal. Nah, ini harga terpal nih ukuran 3x4 adalah Rp80.000. Cukup terjamin juga lah ini untuk harga ukuran 3x4. Kemudian tahapannya adalah tahapan selanjutnya adalah ini tahapan paling penting. Kenapa? Kesalahan sedikit saja bisa menimbulkan kebocoran. Itu ya. Jadi di tahap ini adalah tahap yang paling penting dan perlu keseriusan kita dalam memasangnya atau membuatnya. Pertama, pastikan kondisi tanah sudah benar-benar rata, jangan sekali-kali ada batu yang tajam atau benda-benda lain, apalagi pecahan kaca atau beling. Nah, ini harus benar-benar steril karena nanti si terpal bisa tertusuk dan menimbulkan kebocoran. Kemudian tahap kedua, pastikan instalasi pipa yang 2,5 in dan 3 in dan setengah in telah terpasang. Saran saya pipa dikubur pakai adukan ini agar tidak terjadi perubahan atau bergeser. Nah, tahap selanjutnya, tahap ketiga adalah pemasangan bambu yang telah dibelah. Oh ya, untuk bambu cukup 2 batang ya guys ya. Dengan biaya per batang hanya Rp10.000. Ini juga bambu sudah harga 10.000 sudah nyampe di tempat ya guys ya. Itulah barangkali tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ya guys ya. Demikian tutorial ini
Saya mempersiapkan bahan dan alatnya karena yang bikin saya sendiri ya guys ya. Jadi bersabar dan tunggu sampai ketemu di video berikutnya.